Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita masuk pada Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Dan saya akan bacakan kepada kita pada ayat 37 dan ayat 39. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon pertolongan hikmat-Mu untuk kami mengerti kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Dan jadikan kami jadi pelaku kebenaran-Mu untuk mempermuliakan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan bahwa tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, membuktikan bahwa Tuhan kita Allah yang mengasihi kita, memberikan kita kemerdekaan dari rasa takut akan keterpisahan. Pada bagian ini kita masih merenungkan firman Tuhan dengan kemerdekaan sejati. Dan pada bagian ini kita membuat subtema kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita sudah mendapatkan kemerdekaan sejati, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bahkan dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Dikatakan kepada kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa Allah Bapa kita ada di pihak kita, Allah Anak ada di pihak kita, Allah Roh Kudus ada di pihak kita. Maka itu menjadi satu kunci bagi kita masuk kepada bagian ini bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, penakluk-penakluk yang ulung. Dan kita dapat disebut menjadi penakluk-penakluk yang ulung bukan karena kemampuan kita, tapi karena penyertaan. Karena penyertaan Bapa, penyertaan Roh Kudus, penyertaan Allah Anak, maka kita akan menjadi penakluk-penakluk yang ulung. Penakluk-penakluk yang ulung bukan berarti bahwa dia tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupannya. Justru penakluk yang ulung adalah menjalani kehidupan yang banyak tantangannya, tetapi dia keluar menjadi seorang pemenang. Seorang penakluk yang ulung tidak mungkin hanya bertemu kepada hanya satu pergumulan dalam kehidupannya. Dia justru akan melewati berbagai macam rintangan. Dan setelah itu, barulah dia dapat dikatakan juara sejati, penakluk sejati. Itulah penakluk yang sejati. Tatkala dia telah mengalahkan segala tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Seorang olahragawan tidak akan dianggap sebagai juara sejati hanya karena satu pertandingan. Seorang juara sejati tentu dia telah melewati berbagai macam festival pertandingan yang dijalani selama hidupnya, selama dia menjadi seorang olahragawan. Tapi pada akhirnya dari semua pertandingan-pertandingan yang dia ikuti sampai kepada titik finalnya, puncaknya, dikatakan dia sebagai pemenang, maka disebutlah dia sebagai juara sejati. Jangan takut menjalani kehidupan akan tantangan. Jangan takut menjalani kehidupan akan pergumulan. Sebab itu hanya membuat kita untuk naik ke level yang berikutnya. Dan tatkala kita menang atas semua itu, maka kita naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Seorang anak yang masuk di bangku sekolah, dia tidak akan naik ke level selanjutnya, ke kelas yang selanjutnya, tanpa melalui pembelajaran, tanpa melalui ujian. Tidak mungkin itu terjadi. Seorang anak SD langsung naik ke perguruan tinggi tanpa ujian, tanpa belajar, tidak mungkin terjadi. Dia harus belajar, dia harus diuji, dites, dan kemampuan itulah yang membawa dia naik. Ujian, tantangan, pencobaan, semuanya itu dimaksudkan bukan membuat kita supaya turun. Semuanya itu dimaksudkan supaya kita naik, supaya kita menjadi berhasil, supaya kita menjadi orang yang disebut menjadi penakluk yang sejati. Dikatakan kepada kita pada bagian ini
Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kristus akan membuat kita lebih dari seorang pemenang karena Dia mengasihi kita. Memang dalam kehidupan kita akan menjalani berbagai macam tantangan. Dikatakan bahwa aku yakin baik maut, kita bahkan menjalani maut. Baik hidup, kita menjalani kehidupan yang banyak pergumulannya. Dikatakan baik malaikat-malaikat, bahkan kita juga menjalani kehidupan yang sering mendapatkan tantangan dari hal-hal yang lain yang tidak kita pahami. Maupun pemerintah-pemerintah, penguasa, atau bahkan para orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan kepada bagian ini kepada kita, baik yang ada sekarang, atau baik yang dapat dilihat, maupun yang tidak terlihat atau yang akan datang. Mungkin tantangan-tantangan seperti itu akan mengejar dan mengepung kita. Tantangan-tantangan seperti itu akan menyerang kita. Bahkan dikatakan yang 39 atau kuasa-kuasa. Mungkin juga ada kuasa-kuasa tertentu yang mungkin akan menyerang kita. Karena di mana ada kebenaran, di tempat itu ketidakbenaran selalu mencoba untuk menyerangnya. Baik yang ada di atas, baik yang ada di bawah. Kita mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai macam sisi dan arah. Dikatakan kepada kita, ataupun sesuatu makhluk lain. Bahkan bukan hanya dari manusia. Yang tidak tersebut pada bagian ini, dikatakan makhluk yang lain. Tantangan itu datang boleh dari berbagai macam hal. Bahkan dikatakan dari makhluk yang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan ini kita pasti akan menjalani pergumulan. Dalam perjalanan kehidupan ini kita pasti akan bertemu dengan banyaknya kesulitan. Sejak kita mempercayakan diri kepada Kristus Tuhan, semakin Tuhan angkat kita naik, semakin beratlah tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin beratlah godaan yang membuat kita hampir jatuh. Tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tantangan yang melebihi daripada kekuatanmu. Karena dikatakan kepada kita melalui nas ini, Dia membuat kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Kita menjadi pemenang sejati. Kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati tatkala kita bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya iman Tuhan katakan kepada kita, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Maka jalanilah kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang bersandar kepada Kristus Tuhan, kehidupan yang berharap kepada Allah kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan hanya dengan itulah kita akan bangkit menjadi pemenang sejati. Apa yang menjadi pergumulan hari ini? Apa yang menjadi tantangan kehidupanmu hari ini? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu tentang imanmu? Apakah itu tentang pendidikan, keluarga, ekonomi? Apakah ada godaan untuk engkau meninggalkan kehidupan berimanmu kepada Tuhan? Tuhan katakan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan menjadi penakluk-penakluk yang sejati tatkala kita telah menyerahkan hidup ini kepadanya. Saudaraku, renungkan itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menang, menikmati kemerdekaan sejati. Mari, ulurkan tanganmu kepada Tuhan untuk diangkatnya, untuk diteguhkannya sekokoh karang, untuk engkau berdiri kokoh dalam imanmu. Yesus menyertai kita, Dia mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya akan firman-Mu. Kami sungguh percaya Engkau penuh belas kasih kepada kami. Tuhan, angkat kami kembali. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Yesus Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tidak akan mengizinkan kami untuk berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada. Jamah, tuntun mereka dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan begitu baik kepadamu, kepada kita. Dia ingin mengangkat engkau kembali, menjadikan engkau menjadi pemenang sejati. Penyertaannya cukup bagimu menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.